Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Bagaimana persiapan PTS atau ASTS kalian? Semoga lancar ya. Hari ini Bapak akan membagikan jawaban atau pembahasan dari latihan soal yang sudah Pak Wicak berikan. Oke. Untuk materi matematika wajib yaitu adalah fungsi komposisi dan lingkaran. Ya, fungsi komposisi dan lingkaran sudah Bapak berikan di hari kemarin ya. Ini ada sekitar 16 ya, 16 latihan soal terkait fungsi komposisi dan sisanya 17 sampai 30 berapa? Sampai 34 ya. Itu berkaitan dengan lingkaran. Oke. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang nomor 1 atau kita akan membahas tentang nomor 1 ya. Saya screenshot dulu ya. Di sini screenshot dulu. Oke. Maaf ya. Saya salah. Oke. Pastanya mana ya? Oh ya, Oke, biar gini aja dulu ya. Ini diketahui adalah suatu fungsi himpunan pasangan berurutannya adalah 2,4, 5,7, dan 7,19. Dan fungsi G-nya seperti itu dan fungsi H-nya seperti itu. Hasil dari H bundaran G, bundaran F untuk nilai 5 ya. Berarti kita mulai dari 5 dulu. Kita lihat. Jadi komposisi atau bundaran itu kita kata kuncinya itu dimulai dari yang paling belakang ya. Kan yang paling belakang 5. Berarti kita mulai dari 5. Berapakah F5 itu? Nah, F5 adalah berapa nih? Kita lihat di sini F5 ini ya. Berarti domainnya daerah asalnya adalah 5. Ini. Berarti ketemunya adalah 7. Nah, berarti kita berlanjut lagi. Ini berarti kalau dituliskan secara simbol kan nanti jadinya begini. F5-nya sudah berubah jadi 7. Nah, berarti kita mencari dengan G7. Di mana G7? Berarti kita mencari yang daerah asalnya 7. Ini ya. Berarti berapa itu? 28. Berarti fungsinya menjadi H ini dari 28. Nah, jadi sekarang kita mencari nilai dari 28. Berapa itu? Sebentar ya, ini fungsinya sama dengan 28. Berarti mana lagi? Oh ini ya. Berarti min 23. Jadi hasil dari ketiganya H0G0F atau H bundaran G bundaran F untuk nilai 5, X-nya 5 adalah negatif 23 itu ya. Oke, untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini saya screenshot dulu ya. Oke. Nah, taruh di sini. Taruh di sini ya. Oke.
Untuk di nomor 2 ini, himpunan pasangan berikut yang merupakan fungsi. Nah, anak-anak, kalian harus tahu dulu apa itu fungsi atau syarat menjadi suatu fungsi. Kan sebelum fungsi itu ada relasi, relasi itu hubungan. Jadi semua yang bisa dihubungkan itu adalah relasi. Nah, tapi kalau fungsi itu adalah punya syarat sendiri. Jadi syarat fungsi yang pertama adalah apa? Semua semua domain, ya, semua domain atau daerah asal ini harus punya pasangan atau harus habis, ya. Nih, yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah domainnya harus hanya memiliki satu pasangan saja, ya, satu saja. Hanya memiliki satu pasangan. Itu ya. Jadi dua syarat ini yang harus kalian apa namanya? Pahami. Yuk kita lihat dari yang pilihan pertama. Kamu lihat di sini. Jadi kata kuncinya ini. Bagus, ayo. Domain, domain itu dari asal. Daerah asal itu yang mana sih? Yang sebelah kiri. Ya. Kamu lihat yang pertama. Yang pertama ini kamu lihat. Ini ada tiga, di sini ada tiga. Ada tiga lagi, ada tiga lagi. Oh berarti ini syarat pertama benar. Semua domain harus punya pasangan. Ya kan? Ini semuanya punya pasangan. Tetapi syarat kedua dia ngomong hanya memiliki satu saja pasangan. Ini pasangannya banyak nih, 3 dan 1, 3 sama 3, 3 sama 5. Oh, berarti bukan ya. Karena pasangannya lebih dari satu. Nah, yang kedua, ini 1, ini 3, ini 5. Ah, ini ada double lagi. Ada 5, ada 5, nggak boleh. 1, 3, ya kan? Ini 1, 3, oh ada 3, nggak boleh. Ya, nggak boleh ada yang double pokoknya intinya. Yang kedua nih, 2, 3, 4, 5, ya kan? Sudah hanya satu saja, jelas. Nah, jawabannya adalah yang keempat dulu, fungsi ya. Pokoknya intinya yang kamu lihat adalah domainnya. Domain itu yang ada di sini. Ini harus satu tok ya. Tuh. Yang kelima, ya kita lihat ini 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti yap, benar sekali, fungsi. Yang keenam, di 1, 2, 3, 4. Semuanya satu ya. Fungsi. 1, 2, 3, 4. Fungsi. Nah, ini mau double, biarkan aja, oke? Yang penting domainnya itu harus satu tok pasangan ya. Satu saja pasangan. Ini ada A, ini ada A lagi. Berarti bukan, gitu ya. Jadi yang termasuk fungsi nomor 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya. Oke, pas itu. Oke. Nomor 2 adalah diketahui fungsi f(x) dan gx. Berapakah nilai dari f dikurangi gx dan f ditambah gx? Maaf, g ditambah f. Nah, kita hitung satu persatu ya. Yang pertama yaitu f dikurangi g. Nah, gini ya. Jadi sama aja, sesuai sifat. Contohnya f x dikurangi g. Gini ya. F-nya berapa? 3 min 2x dikurangi gx-nya berapa? 3x kuadrat min 5x ditambah 1. Ini ya. Sudah, kamu lihat. Ingat, penjumlahan pengurangan fungsi aljabar itu yang dilihat atau syarat mengurangkan atau menjumlahkan adalah harus sama variabel dan pangkatnya. Nah, berarti yang kamu lihat adalah variabel dan pangkatnya aja. Berarti ini 3 tidak punya x. Jadi kita harus mencari yang tidak punya x. Ini ya. Jadi
3 dikurangi 1, berarti ada 2, gitu ya. Kemudian ini ada 2x, berarti yang ini ya, kita kurangkan. Negatif 2 dikurangi negatif 5. Ayo, negatif 2 dikurangi negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah 5, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3x. Ya, jangan lupa x-nya. Kemudian ini masih ada satu lagi, x kuadrat. Di sini nggak ada temannya, di sebelah kiri. Ya udah tinggal nulis, tapi hati-hati ada tanda negatif. Berarti dikalikan dulu dengan tanda negatif. Berarti min 3x kuadrat, gitu ya. Itu yang kedua. 1 g plus fx. Ini ya. Berarti gx ditambah fx ini. G-nya kita tulis dulu. 3x kuadrat min 5x ditambah 1 ditambah 3 min 2x. Nah, ini sama kayak tadi ya. Yang kita lihat adalah fungsinya apa? Variabel dan pangkatnya harus sama. Jadi ini ya. Ini mana ada nggak? Nah, tidak ada. Berarti kita tulis aja. Tetap positif. Kenapa? Ini juga ketemu positif di sini ya. Jadi tidak merubah tanda. Nih sekarang min 5x berarti mana sama min 2x. Ya berarti negatif 5 ditambah negatif 2. Utang 5, utang lagi 2. Utangnya bertambah. Nih 1, sekarang yang satunya 1 ditambah 3. Jadi 4 ya, gitu ya. Mudah ya soal ini. Insya Allah bisa lah semua ya. Lanjut, nomor selanjutnya, nomor 4. Nah, fungsi komposisi. Nah, oke. Nomor 4. Diketahui fungsi fx dan gx. Nah, hasil dari f bundaran g. Nah, gimana sih memahami f bundaran g? Begini loh, cara bagus. Misalnya, misal Pak Wicak punya fx sama dengan 2x plus 7, ya kan? 7. Kalau semua Pak Wicak nanya f5, bagaimana? Berarti x yang ada di sini harus kamu ganti dengan 5. Berarti sebelah kanan juga harus diganti 5. Berarti 2 kali 5 ditambah 7. Gitu ya. Kalau ditanya f, y, ya udah. Berarti semua x ya kan yang ada di dalam sini juga harus diganti y. Berarti 2 y plus 7 gitu ya. Pak, kalau semama misalnya f x plus 1 Pak, ya udah, jangan bingung dengan x-nya ini. Pokoknya yang ada di dalam sini menggantikan yang ada x-nya ini. Yang menggantikan yang sini, asal muasalnya. Berarti ini 2, x-nya berubah jadi x plus 1. Oke, ditambah 7. Gitu. Oke ya, paham ya sampai sini? Sekarang kita bahas yang ini. Nah, kalau untuk komposisi seperti ini artinya apa? Fungsi G-nya ini kamu masukkan ke dalam F. Ya. Kalau Bapak tulis berarti F bundaran G ini ya. Berarti apa tadi? Fungsinya G dimasukkan ke dalam F sini. Nanti F G-nya mana? 3 X kuadrat min 2X ditambah 7. Ini ya. Nah, berarti semua yang ada x-nya ini yang ada di f ini harus kamu ganti dengan ini. Nah, harus berubah. Berarti jadi apa itu? Kalau mau ditulis berwarna ya biar paham. Nah, ini berarti 3x. Nah, 3x itu kan berganti berubah menjadi
apa? Ini kan 3x kuadrat min 2x ditambah 7. Jadi berubah warna. Jadi ini berubah menjadi x-nya yang ada di sini berubah jadi ini, gitu ya. Dikurangi 2, dikurangi 2. Oke, dikurangi 2. Nah, jadi udah selesai. Tinggal diselesaikan, ya kan? Bentuknya dikali satu per satu. Gini ya. Dan bawahnya. Jadi 9x kuadrat dikurangi 4x ditambah 21 min 2. Ini ternyata masih ada operasi yang bisa diselesaikan. Mana? Nah, ini nggak punya X sama yang nggak punya X. Berarti 21 dikurangi 2 itu 9. Nah, itu ya. Nomor 2. Yuk. Q bundaran F X. Ini. Nah, ini berarti Q fungsi F-nya dimasukkan, disubstitusikan ke dalam fungsi Q. Efeknya mana nih? Nih, 3x min 2. Nah, ayo kita masukkan satu. Oh, bentar ya. Jadi 3x min 2 ini menggantikan yang ada di dalam sini x-nya. X-nya ini ada 2, berarti semuanya diganti. Berarti 3x kuadrat berubah jadi 3x min 2 kuadrat, ya kan? Min 2 dikali 3x min 2, ya, ditambah 7. Nah, ini jadi bentuknya tidak berubah, tapi hanya x-nya ini yang digantikan. Masing-masing x-nya ini yang digantikan, ya. Nih, kita jabarkan sekarang. Nih, masih ingat kelas 1. Bagaimana mengkuadratkan suatu fungsi, ya. Gimana? Ingat, cara cepatnya adalah mana? Misalnya ini ada A ditambah B dikuadratkan. Berarti mana? A kuadrat jadinya A kuadrat, kan? Nah, sebelum B kuadrat ini kamu kalikan dulu semuanya. Jadi 2 dikali A dikali B. Berarti 2AB. Kemudian ditambah B dikuadratin. B kuadrat. Gitu ya. Minum dulu ya. Haus. Oke, kita lanjut. Berarti nih A kuadrat. Berarti 3x dikuadratkan. 3 dikuadratkan 9, x dikuadratkan x kuadrat, ya. Terus kamu kalikan dulu semuanya. 2 kali 3x dikali negatif 2. 2 kali 3x 6x. 6x dikali 6x dikali negatif 2, ya. 6x dikali negatif 2. Jadi negatif 12x, gitu ya. Dan plus 2 dikuadratin 4, gitu ya. Dan yang ini kan kali satu-satu. Berarti negatif 6x, ya kan? Plus kan 6 min kali min itu plus 4 ditambah 7, ya. Ini masih bisa dikali satu-satu lagi. Nih sini ya. Oke, biar nggak cukup atas bawah. Oke, jadi 27x kuadrat dikurangi 36x ditambah 12 negatif 6x. Nah, ini kan bisa dihitung. Ditambah 11. Nah, yang mana aja bisa hitung? Ini x kuadrat tidak ada temannya. Tulis ini nama ini. Ya. Berarti negatif 42x. Kan? Dan ini sama ini. Berarti plus 23. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Nomor 5. Oke. Ya, kemarin ada yang nanya, WA saya nomor 5 Pak, gimana caranya? Nih ya, tak jawab. Oke. Sama halnya ya, sama kayak di atas. Cuma ini fungsinya aja yang bentuknya pecahan, sama sih ya. Nah, kita hitung. F bundaran G. F bundaran G. Berarti apa?
G masuk ke dalam F, ya kan? Langsung aja ya, kita tulis G-nya ini. Nah, ini ya. Nah, dimasukkan ke dalam F. Berarti 3 dikali X plus 2 kali 3X min 1. Ini ya. Dikurangi 2. Jadinya. Nah, perkalian bentuk pecahan. Berarti gimana caranya? Atas dikali atas, bawah kali bawah. Ini kan. Ini yang berdua 3/1. Berarti yang atas kamu kalikan aja. 3X ditambah 6 dibagi 3X min 1 dikurangi 2. Nah, ini belum selesai, tapi bagus karena ini masih bisa dihitung. Ingat penjumlahan pecahan, ya kan? Setengah ditambah 4/3. Ya, cara bodohnya, cara singkatnya atau kamu mikir dari KPK. Tinggal kali aja, 2 kali 3, 6. Nah, ini kali silang. Ya, 1 kali 3, 3. 2 kali 4 plus 8. Itu sama halnya di sini. Ini yang berdua 2/1. Kan? Kita kali 3x min 1 kali 1 ya 3x min 1, ya kan? Terus 1 kali 3x plus 6 berarti ya tetap 3x plus. Nah, ini kamu kalikan 3x min 1 kali negatif 2 berarti negatif 6x, ya kan? 3x kali negatif 2 negatif 6x kali ini, atau gini aja, tak tulis dulu pelan-pelan ya. Jadi negatif 2 dikali 3x min 1. Ini ya. Kalau ini kan kali 1. Nah, ini tak tulis pelan-pelan ya. Ya, bisa bentuk paham belajar. Ini berarti tak tulis lagi 3x min 1. Oke. Kalikan berarti 3x ditambah 6 dikurangi, ya kan, kanan kali 1 kurangi 6x plus 2, gitu ya. Berarti jawabannya 3x kurangi 6x negatif 3x. 6 ditambah 2 8 dibagi 3x min 1. Itu jawabannya ya. Tapi ingat, ini adalah bentuk pecahan fungsi ya, fungsi yang bentuknya pecahan. Mesti ada syarat ya. Kenapa? Ingat kelas SD ya, sesuatu dibagi 0 itu adalah tidak bisa dihitung atau error, atau kalau orang matematika ngomong tidak terdefinisi. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang bawah ini tidak boleh 0 biar bisa dihitung. Jadi yang bawah mana nih? 3x min 1 tidak boleh 0. Jadi 3x tidak boleh 1. Pindah ruas ya. Jadi x tidak boleh 1/3. Nah, ini x tidak boleh 1/3. Jadi sebagai syarat fungsinya. Nah, yang kedua ya. Ada 2 pertanyaan tadi. Ya, G bundaran F(E). Ya, G bundaran Oke, beneran F(E). Jadi G, nah, F-nya apa tadi? F-nya 3x min 2, 3x min 2. Nah, dimasukkan ke dalam F(E), masuk ke dalam G ya. G-nya kan ini pecahan tadi, x plus 2, 3x min 1. X plus 2, x plus 2 berarti berubah jadi 3x min 2 plus 2. Atau gini, biar nggak bingung, taruh sini. G itu tadi x plus 2, sini 3x min 1 ya. Berarti yang biasa. Ya. Berarti ini dimasukkan ke dalam G. Ini F ya, sorry. Ini F. Nah, dibagi 3 dikali x-nya berubah jadi 3x min 2 kurangi 1. Nah, ini lebih gampang kalau ini. Tinggal hitung aja. 3x min 2 tambah 2 habis ya kan. Tinggal bawahnya 3x kali 3x 9x. 3 kali negatif 2 min 6 min 1. Berarti 3x 9x min 7. Nah, jangan lupa syaratnya ya.
9x min 7 tidak boleh 0. Nanti 9x tidak boleh 7. Nanti x tidak boleh 7/9. Tuliskan di sini. Gitu. Gitu ya. Ini kalau masih bingung ya diulang lagi videonya. Kalau masih bingung lagi ya silahkan WA Pak bisa. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Nah, ini nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya kan sama kayak nomor 5 tadi. Cuma memang fungsinya komposisi itu ada 3. Oke, apa kita coba. Yang pertama adalah F bundaran G bundaran H ya, X gitu ya. Kalau kamu bingung langsung semuanya hitung dulu aja yang belakang. Itu kan fungsi komposisi itu dari yang belakang dulu ya. Ambil aja 2 dulu yang belakang ini. Nah, kamu cari aja dulu G bundaran HX. Cari dulu G HX. Mana HX? Nah, ini X kuadrat min 1 kemudian dimasukkan ke dalam G. Mana G ini ya? 2x plus 5 ini. Nanti 2 dikali x nya berubah jadi x kuadrat min 1 plus 5. Jadinya 2x kuadrat min 2 ya, ditambah 5. Jadinya 2x kuadrat plus 3 gitu. Baru nih ya, kita hitung totalnya. Bundaran G bundaran H X. Nah, nih ya. Nanti karena kita yang 2 ini sudah kita hitung, nah, tinggal masukkan di dalam F aja. Jadi hasilnya taruh sini. Nah, gini ya. Terus dimasukkan ke dalam F. F-nya mana? Nih. Jadi 3 dikali X. Nah, X-nya berubah 2x kuadrat plus 3 ditambah 2 gitu ya. Jadinya 6x kuadrat ditambah 9 ditambah 2. Ya, jadinya 6x kuadrat ditambah 11 gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Lanjut. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah G bundaran H bundaran F X ya. Sudah, jadi seperti tadi ya. Nah, itu dulu aja. Walaupun sebenarnya dari depan juga boleh. Karena ini sudah kita cari di sini. Tapi ya biar nggak bingung aja. Ya kita hitung dulu. H bundaran F dulu. Jadi F-nya masuk ke dalam H. F mana? Ya. 3x plus 2 masuk ke dalam H. H-nya mana nih ya? Jadi 3x plus 2 kuadrat dikurangi 1. Jadi ini ingat caranya tadi ya. 3x dikuadratin. Ya, caranya tadi jangan lupa. Terus semuanya dikalikan 2 kali 3x dikali 2. Ya. Ini plus 12x. Dan 2 kuadrat plus 4 kurangi 1. Jadi 9x kuadrat ditambah 12x 4 kurangi 1 3. Sehingga G bundaran H bundaran F X. Nah, ini. Jadi dengan masuk ke dalam G. G dari tadi kita hitung 9x kuadrat plus 12x tambah 3. Cukup. Sini aja ya. G-nya tadi apa ya? G-nya. G-nya tadi 2x plus 5 ya. 2x plus 5 berarti 2x. Nah, 9x kuadrat plus 12x plus 3. Nah, berarti plus berapa tadi? Ini ya. Plus 5. Oke. Plus 5. Jadi jadinya 18x kuadrat plus 24x tambah 6 ditambah 5. Jadi
18x kuadrat ditambah 24x tambah 11 gitu ya. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Nah, ini agak dipercepat ya. Ini soalnya ada acara pengajian. Oke, nomor 7 di ibu kepala. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah variasi soalnya, variasi dari komposisi. Kalau dari awal-awal tadi nomor 5 dan 6 ini kita nyari gabungannya. Kalau di nomor 7 ini gabungannya ini ternyata sudah ada. Dan salah satu fungsinya itu sudah ada. Ya. Nah, ini yang dicari adalah salah satunya. Jadi, kalau yang di awal ini, ya ini ada ayah, ada ibu. Nah, ini siapa anaknya? Gitu loh. Kalau mau main pemahaman ya. Nah, kalau ini kebalik, ini ada anaknya, ini ada ayahnya. Lah ibu isopo gitu loh. Ya. Kita cari aja. Ya ikuti aja. Nanti kita dari anaknya aja. G bundaran F X ya kan? Untuk 3x kuadrat plus 6x min 4 gitu ya. Jadi G ya kan? F masuk ke F, masuk ke G. Nah, tulis saja dulu 3x kuadrat tambah 6x min 4. Nah, yang ini kita cari ini F nya. F ini masuk ke G, F nggak ada, ya udah biarkan aja F. Bisa nggak masuk ke G? G itu ada? Ada, tinggal masukkan aja. Jadi 3 Fx, nah itu kan X nya diganti Fx. Nah, pokoknya jangan bingung sama simbol. Maksudnya pahami aja. Oh ini namanya komposisi ya, ini masukkan di dalam G gitu ya sudah. Apa yang ada di dalam sini dimasukkan aja ke dalam G nya, ikuti aja, jangan bingung. Mau simbolnya kayak apapun biarin. Nah ini ya. Oke, nah udah. Tinggal kita cari Fx-nya ya, tinggal pindah-pindah ruas saja. 3Fx sama dengan ini pindah 2-nya 3x kuadrat plus 6x min 4. Nah, pindah jadi min. Jadi 3Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x min 6 gitu kan. Jadi Fx-nya adalah tinggal dibagi ya, dibagi semua. Karena sebelah kanan ini panjang ya semuanya harus dibagi dong ya, harus adil. Oke. Ini sudah selesai. 3 bagi 3 1, berarti tinggal x kuadrat. 6 bagi 3 2, min 6 bagi 3 min 2 gitu. Oke, gampang kan? Oke, lanjut selanjutnya nomor 8. Oke, nomor 8. Oh sorry, ini kok putus ya, nggak boleh sebenarnya diputus tulisannya begini. Tidak gunakan. Oke, nomor berapa ini ya? Nomor 8 ini kebalikan ya. Sama seperti di atas. Cuma yang kita cari itu G-nya. Nah, kalau orang matematika bilang kan yang dicari depannya. Nanti kamu lihat perbedaannya nanti di mana ya. Nih, G bundaran F X. Nah, berarti adalah 2x kuadrat min x ditambah 2 ya kan. Berarti F masuk ke dalam G. Nah, ternyata di sini Fx-nya ada x min 2, tulis x min 2. 2x kuadrat min x ditambah 2. Nah, ini permasalahannya. X min 2-nya ini mau masuk ke dalam mana? G-nya nggak ada, yang G-nya kita cari. Lalu bagaimana, Pak? Nah, ini ada triknya. Sebenarnya ini triknya ini menggunakan inverse. Nah, tapi kalau memang belum diajarkan, ya intinya adalah caranya dimisalkan ya, dimisalkan. Nah, misal aja y ya kan. Oke. Y sama dengan x min 2. Berarti biar gak bingung, x min 2 itu dimisalkan oleh y ya. Dx sama dengan y plus 2. Nah, ini tinggal kita masukkan dalam sini. Gx min 2. X min 2 tadi berubah jadi y gitu kan. Nah, 2
X kuadrat. X-nya berubah jadi Y plus 2. Y plus 2 kuadrat gitu. Min X lagi berubah jadi Y plus 2 ditambah 2. Nah, udah. Y. Dengan ingat caranya kuadrat tadi. Mana ya? Di 2Y kuadrat, Y kuadrat. 2 kali Y kali 2, 4Y. Ditambah 2 kuadrat, 4. Ya, ini min. Nah, hati-hati dengan. Makanya tanda kurung itu penting ya. Jangan lupa tanda kurung itu penting. Makanya semua itu kita masih dalam satu bongkoan. Itu harus dikurung. Ya. Min Y min 2 tambah 2 gitu. Jadi 2Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 8. Ya, kali 1 dengan 2. Kemudian min Y. Nah, min 2 tambah 2 habis. Jadi 2Y kuadrat ditambah, oh ini ada 8Y ada Y. Ditambah 7Y. Ya, ditambah 8. Jadinya GY. Jadi ini kalau ini tadi kan GY. Berarti kalau GX yang kita miliki ya udah Y berubah jadi X lagi. Berarti 2 X kuadrat ditambah 7X ditambah 8. Itu caranya. Gitu ya. Gampang sekali ya. Ya, ini harus banyak latihan ya. Ini gampang. Fungsi. Daripada lingkaran. Kalau lingkaran kan memang harus paham atau konsepnya itu benar-benar harus paham. Nah, karena harus menelaah satu persatu. Kalau ini kan tinggal kamu jalankan aja, tidak usah dipikirkan ya. Jalankan. Nomor 9. Wah, bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Bentuk akar. Yes, biarin aja mau bentuk akar ya, mau bentuk apa kayak biarin ya. Yang penting pahami konsepnya. Oke, ya bentuk besar. Oke. Diketahui fx sama dengan itu, gx sama dengan 8 min x. Nah, ditanya adalah f bundaran g min 1. Udah. Caranya gampang aja. Karena ini yang ditanya nilai kan ini. Yang ditanya nilainya nanti sih. Karena ada x-nya di sini. Udah masukin aja satu persatu. Lebih gampang. Gak usah nyari fungsinya. Gak usah. Ya. Kita triknya aja kita pakai. Jadi G min 1. Nah, kita cari G min 1 dulu. Di akar 8 dikurangi min 1. Berarti 8 ditambah 1 akar dari 9. 3 ya. Itu. 3-nya ini kemudian masuk ke dalam F 3. Jadi 4 dikurangi 3 kali 3. 4 dikurangi 9 ya. Min 5. Gitu ya. Jadi, F bundaran G min 1 adalah jawabannya berapa? Ya, benar sekali. Negatif 5. Gitu. Lanjut ya. Nomor 10 masih ada 6 ya, 7 soal lagi. Pokok gampang gampang. Yuk. Nah, waduh, apa ini? Sama di atas. Ini cuma kebalikan. Nanti kita mencari hasilnya. Ini hasilnya sudah ada. Ya. Hasilnya itu sudah ada yaitu 47. Nah, kita cari asalnya ini karena ini asalnya kan. Udah. Berarti kalau mau ngomong ini kita harus cari fungsinya dulu ya. F bundaran G. X itu apa ya kan? Di F X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 ya. Berarti masuk ke dalam F. Berarti 2 kali X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 ya. Ditambah 1 nih. Oke. Oke. Jadi 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 10 ditambah 1. Nya 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 11. Ini kita dapat komposisinya. Sekarang kita mencari F bundaran G.
dari A-nya biar menjadi berapa tadi? 47. Ya. Nah, berarti ini A-nya masuk jam sini ya. Jadi 2A kuadrat ditambah 6A ditambah 11 sama dengan 47. Ya. 2A kuadrat ditambah 6A ditambah 11 dikurangi 47 sama dengan 0. 2A kuadrat ditambah 6A dikurangi berapa? 36 ya. Sama dengan 0. Oke. Ini disederhanakan bisa tahu ini dibagi berapa? 2 ya. Oke. A kuadrat ditambah 3A min 2, 14 ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah bentuk apa nih? Persamaan kuadrat. Ya, kalau persamaan kuadrat otomatis kita harus memfaktorkan. Kita cari min 18 itu berapa kali berapa sih? Berapa ya? 3 kali min 6. 3 kali kurangi 6 berapa ini? Min 3. Oh, berarti dibalik aja. Berarti 6 kali min 3. Berarti 6 kali min 3 min 18. 6 kurangi 3, 3. Sudah sesuai ya dengan yang ada di sini. Ya kan? Jadi ketemu. Jadi A ditambah 6. A dikurangi 3. Jadi A ditambah 6 sama dengan 0 atau A dikurangi 3 sama dengan 0. A sama dengan negatif 6 atau A sama dengan 3. Jadi jawabannya ada 2. Gitu ya. Lanjut, nomor 11. Wah, panjang sekali. Apa ini? Ya, supaya saya panjang. Panjang belum tentu jawaban juga panjang. Oke. Panjang. Pak, suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama, ini yang harus dipahami. Oh, ada 2 tahap ya. Tahap pertama, tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Dan tahap kedua, ya, ada 2 tahap ya kan. Ini ya pasti nanti hubungannya sama posisi karena ada tahap-tahap ini. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi. Nah, fungsinya ini dulu, ya kan? Dan mesin 2 mengikuti fungsi ini, gitu ya. Dengan X merupakan bahan dasar kayu dalam sebuah ton. Fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut adalah ini berarti yang tinggal itu kan tahap ke tahap, berarti fungsi ke fungsi digabungkan jadi satu, berarti ya kita harus menelaah dulu mana dulu yang dikerjakan. Tahap pertama ini berarti masuk ke mesin satu. Mana sih mesin satu ini ya? Mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi F. Nah, berarti F dulu ini. Jadi kalau ditulis karena F dulu berarti tulisnya ada tulis di belakang karena posisi itu fungsinya dari belakang ke depan ya. Jadi F dulu masuk baru masuk ke G ini ya. Ini jadi mesin 1 F, mesin 2 G. Jadi masuk ke mesin 1 dulu baru masuk ke mesin 2. X-nya di sini kan tadi merupakan banyak bahan dasar kayu ya kan benar. Kayu masuk ke dalam mesin 1, masuk ke dalam mesin 2. Gitu. Udah tinggal kita hitung. Ini ya. Plus pokoknya ya. 2x min 1 kuadrat min 3 kali 2x min 1. Wah, apa? Ya, sudah ya. Ini tadi sudah. Tinggal 4x kuadrat, 2 kali 2x kali min 1, ya min 4x. Plus 1 kuadrat 1. Nah, ini kalikan. Sweat. Nah, ini sih. Min 6x min 3, plus ya. Plus min kali min. Itu ya, mana yang bisa dihitung? 4x kuadrat, min 4x, min 6x. Min 10x ya, ditambah 4 gitu. Selesai. Oke, selanjutnya nomor berapa ini ya? Nomor saya sebentar ya.
baca sampai dulu. Nomor 12. Nah, oke, masih ada 4 nomor 5. 5 nomor lagi. Yuk. Ning. Oke. 11. Oke, nomor 5. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x. Dan x ini jika misalnya jika ini tulis saya jika f bundaran G bunda A adalah sorry x atau oke x G bundaran F ini x ya udah ikuti aja nanti F G masuk G nya mana A plus B ya. Ini G F nya mana 1 ditambah 2x nah, ini masuk ke dalam F F nya kan 1 plus 2x 1 plus 2 kali A plus BX nah, sama dengan G 1 plus 2x masuk ke itu A plus B dikali mana tadi 1 plus 2x ya. Ada nanti 1 plus 2A ditambah 2BX sama dengan A ditambah B ditambah 2BX. Ini sebenarnya paham apa sebenarnya gampang ini cuma harus pemahaman ini ya ini lihat aja ini kan yang nggak ada X-nya ya harus kamu sama dengan yang ada X-nya gini kan nah, ini ada X-nya ini juga harus sama dengan yang ada X-nya berarti 2B itu sama dengan 2B ya habis kok nggak bisa oh yang dicari hanya hubungan kita nggak mencari nilainya udah berarti hubungan aja yang nggak ada X-nya tadi berarti 1 plus 2A sama dengan A plus B ini ya 2 nya biar di sini aja A nya yang pindah B nya biar satunya kita pindah ke sana ya berarti min 1 berarti A itu B min 1 nah, udah hubungannya adalah nilai A itu adalah B dikurangi 1 udah selesai gitu doang kan oke lanjut nomor 13 waduh apa ini masa jangan terlalu takut mencoba coba dulu ya kalau perlu nih videonya di pause dulu kemudian dicoba mengerjakan gitu diketahui f fungsi r bilang dia ke real dan g nya juga sama gx dan f bundaran g adalah itu tentukan nilai fx dan fx min 1 ini ada dua pertanyaan ya nah ini pertanyaan pertama adalah kita mencari f dulu nah ini mencari f dulu ya kan nah ini soalnya apa namanya nih, ya udah ini sama kayak tadi di atas ya dari ayah ibu apa anaknya ada ayah ibunya salah satu dicari kita cari aja di 3x kuadrat plus 6x ditambah 5 ini kan di f g nya mana g nya ini oke nah ini bagus ayo nah jadi perbedaan di sini adalah ini kalau kamu misalkan kayak tadi ya bisa sih bisa tapi nanti pengerjaannya agak ruwet ya. Kita main trik aja ya kita main trik gitu intinya ini kita utak atik ya yang ada di sini tuh macetnya oke maaf ya macet jadi yang ada di mana
yang ada di ini kita otak-atik dengan dihubungkan dengan ini, piye carane ya kan? Piye carane menjadi ini. Nah, gitu ya. Atau mau diorak sini juga boleh. Biar nggak bingung. Nah, ini kan kita sudah punya x kuadrat ya kan? Sudah punya kuadrat plus 2x plus 3 gitu kan? Nah, yang diminta ini 3. Nah, ada 3-nya di sini. Ya udah, berarti ini kita kali 3. Nah, gitu kan? Nah, kita lihat, cek. Berarti 3x kuadrat plus 6x plus 3. Gitu. Kok plus 3? Iya. 9 ini kan. Nah, kamu lihat perbedaannya. Ini sudah sama ya. Ini juga sama. Sama-sama 6. Nah, ternyata bedanya di 5. Ya udah. Oh, berarti biar sama. Ini biar jadi 5. Ini kan 9 loh. Biar jadi 5 ini tak kurangi berapa? 4 ya. Ya, ini kita kurangi 4. Udah. Kembalikan ke sini. Di fx kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 3 dikali x kuadrat plus 2x plus 3 dikurangi 4. Nah, udah. Ini balik ke, hilang ke, jadi ke x. Atau jadi ke y, biar bingung sih. Y dulu apa. Jadi 3 y itu kan. Gini, jadilah fungsinya. Yang tadi juga sebenarnya bisa pakai cara ini yang pertama tadi boleh, pakai cara ini boleh. Ya, cuma ini kan lebih harus bisa mengakali, mengotak-atik gitu loh. Kalau tadi kan tinggal cemplungke, hitung, udah nggak usah dipikir. Ya. Ini kan udah caranya ngakali. Ya, kita dapat fx nya. Nah, sekarang kita cari fx min 1. Nah, udah. Tadi kan x min 1 nih, menggantikan x ini kan. Jadi 3 x min 1 min 4. Jadi 3x min 3 min 4. Jadi 3x min 7. Ini ya. Oke, lanjut. Aduh, sorry. Nomor berapa nih? Nomor 14. Ayo, 3 soal lagi. 3 soal lagi. Ya. Maaf ya. Oke. Ini sama kayak di atas, cuma ini beda fungsi ya. Yang ikuti aja lah ya. Jadi F bundaran K X yang kita cari ya kan. Karena yang kita cari asalnya ini dulu. Nah, kita mau cari. Ini X min 2 ditambah X plus 3 ini ya. Berarti ini masuk ke dalam F. Berarti 2 kali X min 2 X plus 3. Ini dikurangi 2. Udah. Oke, berarti 2x min 4 dibagi kan persatuan. Berarti x plus 3 min 2. Nah, berarti disamain penyebut kayak tadi ini 2 per 1. Berarti ini x plus 3 kali 1, x plus 3. 1 kali 2x min 4. Ya, 2x min 4 dikurangi 2 dikali x plus 3. Ini ya. Jadi 2x min 4 min 2x min 6 per x plus 3. Lagi 2x kurangi 2x habis, min 4 dikurangi 6 min 10 x plus 3 ini ya. Kemudian kembali ke sini kita tulisin aja f bundaran G A sama dengan 0 ya kan. Jadi ini tadi f bundaran G nya tadi salah. Jadi min 10 ditambah A plus 3 sama dengan 0. Jadi min 10 sama dengan 0 dikali A plus 3. Nah, min 10 sama dengan 0. Nah, kok begini Pak? Artinya tidak ada nilai A yang bisa dicari yang menghasilkan nilai 0. Nggak bisa, nggak ada. Jadi tidak ada jawabannya. Ini soalnya salah ya. Atau gini aja, soalnya kita ganti aja F 0GA misal sama dengan 1. Ya udah, berarti min 10 ditambah A plus 3 sama dengan 1. Jadi min 10
1 kali A plus 3 ya A plus 3 kali silang ya, kali ke atas. Jadi min 10 min 3 sama dengan A. Jadi A-nya negatif 13 gitu. Jadi kalau ini ada yang menghasilkan nilai 1 yaitu 3. A-nya min 13 gitu ya. Lanjut soal yang 2 soal lagi. Diketahui fx sama dengan 2x min 1 dan g bundaran fx sama dengan ini. Oh, sama kayak tadi ya. Ini fungsinya kuadrat. Sama lah. Sebenarnya harus dihitung. Ya, kita hitung ya. Jadi 4x kuadrat min 10x ditambah 5. Jadi g 2x min 1 sama dengan 4x kuadrat min 10x ditambah 5. Nah, ini mau pakai trik tadi boleh, mau enggak apa. Ini kalau ini kan bisa lah kita misalkan lebih gampang kalau ini. Ini 2x min 1 sama dengan y, 2x sama dengan y plus 1, x sama dengan y plus 1 bagi 2. Nah ini bentuk pecahan bisa dipikir ya, pokoknya digarap. Sini aja ya, biar nggak bingung. Jadi ini ke sini ya. Jadi GY sama dengan ya. GY sama dengan 4 kali Y plus 1 per 2 kuadrat min 10 kali Y plus 1 per 2 plus 5 sama dengan 4. Nah ini kayak tadi Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 dibagi 4. Jangan lupa dikuadratin karena yang dikurung itu atas bawah. Min, nah ini bagi aja lah ya. Gimana? Min 5Y min 5 tambah 5. Ini hilang ya. Jadi Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 min 5Y. 5-nya habis. Oke, ini kenapa ini ya? Y kuadrat min 3Y tambah 1. Jadi GY, ini GY ya. Jadi GX-nya sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 1. Gitu ya. Berarti G negatif 1-nya berapa? Ya, tinggal masukin 1 aja. Min 1 kuadrat ditambahi 3 kali min 1 ditambah 1. Ini ya. 1 ditambah 3 tambah 1. Nah, ini ada apa ya? Aduh. Oke, nomor terakhir. Oke, nomor terakhir. Oh, ini sama lagi di atas. Ini soalnya cuma diulang-ulang ya, cuma beda aja. Jadi nanti bisa di-pause dulu, dicoba dikerjakan ya. Ini F bundaran G X sama dengan G bundaran F X ini ya. Udah, jadi F 2X plus A plus 1 sama dengan G 2 min X ya, masuk ke dalam F. Berarti 2 dikurangi 1. Aduh, ada apa dengan kamu? Ayo, bagus. Sebentar ya. Mari kita tutup dulu aja gitu ya. Sebentar, ada apa ini? Oke, semoga nggak hilang. Ya, ini berarti ya.
2 min 2x plus A plus 1 sama dengan, ini masuk ke G, G-nya mana? Jadi 2 kali 2 min X tambah A tambah 1. 2 kurangi 2X kurangi A kurangi 1. Ya, dikali min semua nih. Nih, sama. 4 dikurangi 2X ditambah A ditambah 1. Mana yang bisa dihitung? Ini X-nya pindah aja. Ya. Kita nyari A-nya kan. Pindah ini 2 kurangi 1, 1. Min 2X min A sama dengan 4 tambah 1, 5 kurangi 2X ditambah A. Ini ya. Oke, A-nya pindah ke kanan aja, yang positif. Di 1 min 2X kurangi 5 ditambah 2X sama dengan A tambah A. Artinya ini habis ya. 1 kurangi 5 min 4 sama dengan 2A. Oh, berarti A-nya negatif 4 dibagi 2. Jadi negatif 2. Ya, selesai. Itu ya, sahabatku saya untuk materi komposisi. Sampai di sini dulu. Untuk materi lingkaran untuk nomor selanjutnya nanti Bapak bahas di video selanjutnya. Oke. Karena hari ini ada pengajian guru-guru di rumahnya Ibu Kepala Madrasah Bu Lanjar. Jadi Pak Dewi Kesantu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam matematika. Semangat belajar, sukses ASTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.